Pernah kepikiran nggak, kenapa kalau kita beli air mineral mereknya bisa puluhan, tapi giliran bayar listrik, perusahaannya cuma satu itu-itu aja? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar kekuatan-kekuatan tak terlihat yang ngatur pilihan belanja kita sehari-hari. Jadi gini, jawabannya itu ada di konsep ekonomi yang namanya struktur pasar. Tapi tenang aja, ini nggak serumit kedengerannya kok. Yuk, kita pecahin teka-teki ini bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya aturan main dalam sebuah pasar? Gampangnya gini deh, struktur pasar itu kayak cetak biru atau aturan main kompetisinya. Apa ini pertarungan satu lawan satu? Atau mungkin pertarungan beberapa raksasa aja? Atau malah pasar bebas, di mana semua orang bisa ikutan? Nah, aturan main inilah yang akhirnya nentuin seberapa besar kuasa si perusahaan dan seberapa banyak pilihan yang kita punya. Oke, jadi ada 4 tipe utama struktur pasar. Yuk kita bahas satu-satu, mulai dari yang persaingannya paling sedikit sampai yang paling rame. Pertama, ada yang namanya monopoli. Coba bayangin aja sebuah kerajaan yang rajanya cuma satu. Dialah penguasa tunggal. Nah, di pasar monopoli, ya pemainnya cuma satu perusahaan itu aja. Kalau udah monopoli, ya kita sebagai konsumen nggak punya pilihan lain kan? Contoh paling gampangnya ya PLN. Kenapa? Soalnya buat ngebangun jaringan listrik baru itu kan biayanya luar biasa mahal. Jadi seringkali dianggap lebih efisien kalau cuma ada satu penyedia. Tapi karena nggak ada saingan, ada risikonya. Makanya pemerintah biasanya turun tangan buat ngatur harganya, biar kita nggak dicekik. Oke, lanjut. Yang kedua ada oligopoli. Nah, kalau di sini pasarnya nggak dikuasai satu pemain, tapi segelintir perusahaan raksasa. Contohnya, industri konsol game. Cuma ada Sony, Microsoft, Nintendo kan? Atau operator seluler di Indonesia. Nah, yang seru dari oligopoli ini, dinamikanya. Mereka bisa aja saling sikut-sikutan, banting-bantingan harga. Atau, dan ini yang agak bahaya nih, mereka bisa aja main mata, diam-diam janjian biar harganya tetap tinggi. Jadi kita yang rugi. Lanjut yang ketiga, kita punya persaingan monopolistik. Nah, yang ini pasarnya rame banget. Tapi setiap penjual itu berusaha bikin produknya kelihatan beda, biar kita milih punya dia. Contoh paling pas itu ya pasar air kemasan atau kedai kopi. Coba pikir, secara fungsi, air mineral ya air mineral aja kan, sama semua. Tapi lewat merek, kemasan, iklan, masing-masing perusahaan berusaha bilang, punya kita beda loh. Nah, perbedaan inilah yang ngasih mereka sedikit kekuatan buat masang harga sedikit lebih mahal. Oke, yang terakhir ada persaingan sempurna. Ini tuh bisa dibilang dunia ideal atau utopianya pasar. Sebuah arena di mana persaingannya benar-benar adil dan gak ada satu pemain pun yang bisa jadi dominan. Coba bayangin pasar tradisional, di mana ada ratusan petani jual tomat yang ya sama aja semua. Gak ada tuh yang bisa seenaknya naikin harga. Kenapa? Kalau dia naikin, pembeli ya tinggal pindah ke lapak sebelah. Nah, karena kondisi kayak gini ini jarang banget ada di dunia nyata, para ekonom biasanya pakai ini cuma sebagai patokan atau tolok ukur buat ngeliat seberapa kompetitif pasar-pasar yang lain. Nah, sekarang kita udah kenal sama keempat pemain ini. Yuk kita lihat gimana mereka semua kalau dijejerin dalam satu garis spektrum persaingan. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba deh perhatiin polanya. Kita mulai dari monopoli di ujung kiri. Cuma satu penjual, produknya unik, dan dia punya kuasa penuh atas harga. Terus kita geser ke kanan. Makin rame, makin rame. Sampai akhirnya di ujung kanan ada persaingan sempurna. Penjualnya banyak banget, produknya sama persis, dan nggak ada satupun yang bisa ngatur harga. Jadi poin paling penting yang harus diingat tuh ini. Beda utama antara pasar yang cuma rame sama pasar yang sempurna itu ada di produknya. Apakah produknya cuma mirip, kayak berbagai merek smartphone, atau bener-bener identik dan gak bisa dibedain, kayak garam atau gula? Oke, setelah ngomongin semua teori ini, mungkin kamu nanya, terus ngaruhnya ke saya apa? Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Dan teka-teki di awal tadi akhirnya kejawab kan? Listrik di rumah kita itu monopoli, makanya nggak ada pilihan. Sementara air kemasan itu persaingan monopolistik, makanya pilihannya bejibun. Jadi jelas, struktur pasar inilah yang nentuin seberapa banyak pilihan yang kita lihat di toko. Jadi intinya, struktur pasar ini bukan cuma konsep di buku teks. Ini ngefek banget ke harga tiket pesawat yang kita bayar,
itu seringnya oligopoli. Ngefek ke banyaknya pilihan sampo yang bisa kita pilih, itu pasar monopolistik. Sampai ke kualitas layanan internet di rumah kita. Ujung-ujungnya, ini semua soal duit, pilihan dan kualitas hidup kita sehari-hari. Nah, jadi lain kali pas Anda lagi belanja atau bayar tagihan, coba deh perhatiin sejenak. Saya ini lagi ada di pasar yang mana ya? Dan yang lebih penting, aturan main di pasar ini nguntungin saya atau enggak ya? Coba deh pikirin.